Oke, kita mulai ya. Oke, terlihat jelas nggak yang di layar? Ya. Terlihat ya. Oke. Nomor 4 ya, kita lanjut ya untuk yang fluida statik atau statis ya di sini ya. Ini rumusnya kurang gede ya kelihatannya. Ada contekannya nih, Indah. Oke, nomor 4. Sebuah gelas dimasukkan dengan arah terbalik. Ya, ternyata air tidak dapat masuk sepenuhnya ke dalam gelas. Seperti terlihat pada gambar berikut. Perbedaan tinggi air di dalam dan di luar gelas adalah 4 cm. Ya. Jika tekanan udara luar 10⁵ Pascal dan gravitasi, tekanan udara di dalam gelas berapa? Ini sama ya modelnya ya. Dia itu dia ada yang sampai sini ya. Yang satunya lagi itu cuma dari sini ke sini. Bentar ya. Oke, jadi di sini ya. Jadi ada yang dari luar gelas di sini ya. Terus yang di sini. Nah, itu totalnya adalah tekanan udara luar. Ini masih sama dengan model yang soal nomor 4 ya. Di mana P1 ya, kita katakan P1 sama dengan P2. Sini ya. Ya, nomor 4 itu ya. P1 sama dengan P2. Nah, P1 itu yang mana? Yaitu total. Totalnya yang mana? Total itu yang ini nih. Ya, yang total ya. Berarti dia itu sama dengan apa namanya? P1-nya saya anggap yang P total. P2 itu dapat dari P yang PA ditambah PB lah kita bilang ya. Jadi saya kasih label dulu di sini. Ini saya anggap PA. Yang ini saya anggap PB. Ya, yang ini P total. Aduh, Mama. Ya, ini dianggapnya seperti itu. Nah, tekanan udara luarnya adalah sekian, G-nya sekian. Perbedaan tinggi di sana sekian. Kita bisa mau pakai apa nih, Nda? Caranya, Nda? Coba. Aduh, Mama. Jika tekanan udara luar adalah P⁻⁵, berarti ini yang di luar ya, P totalnya ya. Berarti tekanan udara luar P0 berapa, Nda? Tekanan udara di dalam airnya yang nggak ketahuan ya. Jika perbedaan tinggi air di dalam dan di luar gelas. Halo, Indah. Aduh. Iya. Pie. Ada ide? Perbedaan, coba nih ya, perbedaan tinggi air di dalam dan di luar gelas. Berarti yang mana sih sebenarnya yang tipis ini ya, perbedaan tinggi air di dalam dan di luar gelas itu adalah 4 cm. Jika tekanan udara luar itu ada 10⁵, G-nya ini tekanan udara di dalam gelas berapa?
Berarti di sini itu ada P, tekanan udara di dalam gelas. Berarti yang ditanya itu PA-nya ya. Nah, PB-nya berapa? PB-nya pakai rho GH. Nah, P totalnya kok nggak ada di sini? Rho 10 pangkat 5, G-nya 10, 10 pangkat 6, kalikan 4, 4-nya jadi itu, jadinya 4. Kalau kita ngitung hanya rho GH saja, rho-nya adalah, nggak ada ya di sini densitasnya ya. Densitas air nggak dikasih tahu ya. Oke deh, nomor 4 kita lewat dulu ya. Kalau Indah juga nggak punya ide ya. Nomor 4 kita lewatin dulu. Nomor 5, sebuah bejana berhubungan. Mula-mula berisi air dalam keadaan setimbang. Kemudian pada salah satu kakinya diisi minyak. Jadi dianggap, mana ya? Bejana berhubungan ya. Tuh, susah mana. Oke, bejana berhubungan seperti ini. Mula-mula berisi air dan setimbang ya. Yang ditanya nanti di sini adalah air, di sini adalah minyak ya. Berarti nanti P yang di air akan sama dengan P yang di minyak. Kemudian pada salah satu kakinya sehingga air terdesak 2 cm dari 1 gram 2 cm dari keadaan setimbangnya. Itu piye itu maksudnya tuh? 2 cm ini apa? Maksudnya perbedaan delta H-nya. 2 cm. Jika massa jenis air adalah 1 gram cm pangkat 3. Massa jenisnya si minyak adalah 0,8 gram per cm. Yang ditanya tinggi air. Nah, ini kan bisa dihitung dengan rho GH air. Ini juga rho GH minyak. Ya. Karena semua sama ada rho GH, di sini juga ada rho GH, ya. Ini posisinya yang minyak. Ini adalah air, maka si G-nya kan sama ya, bisa coret. Jadi kita hanya pakai densitasnya si air sama ketinggiannya air. Nah, sekarang air kita punya 1 gram cm pangkat 3. Nah, ini yang 2 cm ini punya siapa sih? Kemudian pada salah satu kakinya diisi minyak. Oh, berarti itu punya minyak ya. Ini hanya air. Oke, densitasnya minyak 0,8 gram cm per 3 dikalikan 2 cm. Nah, ini tinggal H air itu berarti 0,8 gram cm per 3 dikalikan 2 cm. Kenapa? Yang 2 cm bukannya punya air. Sehingga air terdesak 2 cm ya. Oh iya. Benar. Yang ditanya minyak. Aku bacanya diisi minyak sama dia tadi. Oke. Makasih ya. Aduh, dilihatin ya kalau aku salah-salah ya. Salah masukin angkanya. Oke, ini sudah. Berarti ini 2 cm. Ini berarti H minyak. Berarti sini 1 gram cm per 3 kalikan 2 cm dikalikan
mana tuh? Dikalikan wala. Dikalikan cm pangkat 3 per 0,8 gram sama dengan H minyak. 1 kalikan 2 kalikan 0,8 itu kan sebenarnya 1/10 ya, 8/10 ya. 8 kali 10⁻⁻1 ya hasilnya ya, H minyak. Berarti itu 1 kali 2 kalikan 10⁻1 bagi 8 dengan H minyak. Berarti 20 dibagi 8 adalah H minyak. Berapa nih 20 bagi 8? 2, 16, 40, koma ya, 5. Berarti 2,5 cm itu adalah H-nya minyak. Jadi jawabannya yang C. Oke. Pindah yang ini. Aku kok masih belum fokus yang nomor 4 ya. Bentar ya, aku sambil nyoret-nyoret di bawah. Oke, nomor 5, ada yang bingung? Perbedaan tinggi air di dalam dan di luar gelas. Yang cm pangkat 3 per 0,8. Oh, itu tuh gini. Dia itu kayak kok kayak ini sih? Jadi kan kita itu 1 gram per cm pangkat 3 dikalikan 2 cm sama dengan 0,8 gram cm pangkat 3 dikalikan H minyak. Nah, kita itu kan yang kalau ini mau kali selang itu kan ini ke sini ya, Nda? Nyamping sini ya. Kayak 2 kali 4 sama dengan setengah kali A misalnya. Nah, kalau kita mau menjadikan 2 ini ke seberang, ngelewatin dari sama dengan, itu kan samanya 2 kali 4 dikali 2 sama dengan 1 kali A. Iya enggak? Nah, nanti kalau nyari A-nya berarti 2 kali 4 kali 2 dibagi 1 sama dengan A. Nah, aku kan mau cari H minyak nih ceritanya. Berarti kan ini keseberang ya. 1 gram cm pangkat 3 kalikan 2 cm. Berarti kan ini cm pangkat 3-nya naik ke atas toh, jadi pembilang. 0,8-nya itu jadi penyebut. Seperti itu. Modelnya sama kayak di sini. Piye? Nangkep? Iya. Coba kita break bentar ya. Aku mau coba yang ini dulu bentar. Kemana sih ini tekan tombolnya? Kita coba lihat dulu nomor 4 ya, sebentar aja. Oke, ntar deh nomor 4-nya. Lanjut dulu, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Selisih tinggi air 4 cm. Oke, massa jenis air 1 gram cm ini, massa jenis ini, dan massa jenis alkohol ini. Adapun tinggi permukaan air pada kaki A dan kaki B sama.
tinggi kolom cairan yang harus dituangkan ke dalam kaki A adalah selisih tinggi air. Nomor 5 sudah ya. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Nomor ke-6. Nomor 6 itu selisih tinggi air. Massa jenis air. Oke. Sini ada rho air adalah 1 gram sentimeter pangkat 3. Lalu massa jenis minyak itu adalah 0,8 gram sentimeter. Terus rho alkohol 0,64 gram sentimeter per 3. Adapun tinggi permukaan air pada kaki A dan kaki B itu sama. Tinggi kolom cairan alkohol yang harus dituangkan pada kaki A adalah, ini minta keadaannya sama ya. Ini kok ada minyak, ada alkohol nih. Gimana nih caranya yang dihitung? Pertama, aku ngitung dulu P yang di air itu akan sama dengan P yang di minyak. Berarti rho GH air sama dengan rho GH minyak. Oke, karena G-nya sama, jadi hanya rho H saja. Oke, air itu dia 1 gram per sentimeter pangkat 3 dikalikan H air. Terus di sini rho 0,8 gram sentimeter per 3 kalikan H minyak. Nah, di sini selisih tinggi air. Adanya berarti hanya ada si air saja di sini. Berarti aku tinggal masukkan di sini. Airnya itu 4 cm. Berarti 0,8 gram sentimeter per 3 kalikan H minyak. Nah, ini berarti 4 gram per sentimeter kuadrat. Ya, ini adalah P airnya ya. Pasti akan sama dengan di sini harusnya ya. Berarti sini 0,8 gram sentimeter per 3 H minyak. Berarti H minyak adalah 4 dibagi 0,8 ya, atau 4 dibagi 8 kali 10 per min 1, atau 4 kali 10 per 1 bagi 8 alias 5 cm. Kemana dia? Ini ya, alias 5 cm. Nah, sekarang posisinya sudah sama nih. Nanti si alkohol dia akan masuk nih ke dalam air ya. Tinggi kolom cairan alkohol yang harus dituangkan ke dalam kaki A adalah jadi ini ngitungnya sabaraha ini. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang harus masuk. Yang harusnya nanti ya tekanan alkohol itu akan sama dengan tekanan air ya, karena kan memasukkan sana. Nah, P alkohol itu kan dia hanya rho kali H alkohol ya.
Nah, rho-nya tadi sudah ada 0,64 gram per centimeter pangkat 3. Hanya belum ketahuan nih. Tapi nanti nilainya harus setara dengan ini. Karena kan di sini juga tekanannya sama ya. Karena P minyak ini juga itu juga sama 4 gram centimeter kuadrat. Berarti ini juga sama. Nah, H alkoholnya adalah 4 dibagi 0,64 atau 4 dibagi 64 kali 10 pangkat min 2 atau 4 kali 10 pangkat 2 bagi 64. Itu setara dengan 400 dibagi 64. Ya. Aduh. Hasilnya itu kalau dibagi ya 400 bagi 64. Ini bagi 6 dulu ya. Bagi 6 itu berarti 64 kali 6 42. 36 38. 384. Ini sisanya 16. Aku mau tambahin 0, maka sini koma. Kalikan 2, ini dia adalah 128. Kurangin 2, 5, ini 3, tambah 0 lagi. Ini kalikan 5, 320. Itu 0. Maka H alkohol itu alkohol ya. Dari 400 dibagi 64 itu adalah setara 6,25 cm. Ini dia caranya ndah. Jadi sebenarnya tekanan di air, tekanan di minyak, tekanan di alkohol itu akan sama. Nah, dengan melihat adanya densitas, ketinggian itu yang menjadi dengan berbedanya nilai densitas, maka nilai tinggi yang dicari. Sebentar ya. Duduk. Piye ndah? Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Ntar aku sambil ngeliat soal yang tadi. Lanjut, ini jawabannya. Oke. Nomor 7, semakin dalam seseorang menyelam di dalam sebuah kolam, itu bagaimana? Jadi, prinsipnya itu sebenarnya itu tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu P sama dengan F per A. Jadi, F-nya bisa kita jabarkan ya dengan model apa nih? Kamu bisa pakai rho GH, boleh ya, segala macam. Tekanan hidrostatik yang dialami tetap, tekanan ke atas juga tetap. Seharusnya
kalau dia semakin dalam nih H-nya ya, kalau kita pakai yang gini ya, maka P-nya tinggi itu karena H-nya tinggi. Kalau ngelihat yang ini ya, karena ini kan hubungannya berbanding lurus, kecuali dengan rumus yang ini. Tekanan hidrostatik itu akan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas, ya. Jadi yang nomor A itu bukan tetap ya, kan menyelam ya. Kalau menyelam tuh berarti ke bawah, berarti kedalamannya makin tinggi. Kalau makin tinggi harusnya tekanan hidrostatiknya semakin besar. Nah, tekanan hidrostatik yang dialami bertambah, gaya ke atas juga bertambah. Nah, ini kan gaya ya. Ini yang B itu masih nyambung, masih ada kemungkinannya. Karena tekanan hidrostatik atau P itu berbanding lurus dengan gaya. Oke, yang C, tekanan hidrostatik tetap, gaya ke atasnya bertambah. Ini tidak sesuai dengan hukum yang ada di sini. Yang D, tekanan hidrostatik bertambah, gaya ke atasnya tetap. Nah, ini juga sama, hubungannya tidak seperti itu. Yang E, tekanan hidrostatik bertambah, gaya ke atasnya berkurang. Ini kebalikannya. Jadi yang jawabannya adalah yang B. Iya. Karena yang tadi ya, P sama dengan F per A. Mana ini warnanya? Terus juga P sama dengan rho GH. Ya. Ini toh. Oke. Ada yang ditanyain dah nomor 7? Enggak. Enggak. Oke. Tekanan udara luar. Oke, nomor 8, sebuah balok kayu bermasa M dan volumenya adalah volume V. Dicelupkan ke dalam air yang punya massa jenis 1 gram cm3. Volume balok yang di permukaan, di atas permukaan 20%, berarti 80%-nya tenggelam ya. Tentukan massa jenis balok tersebut. Jadi ini sama ya dengan model yang nomor-nomor sebelumnya. Mana ini? Jadi ada P yang apa ya ini ya? Apa namanya itu? Yang muncul di atas air itu tuh, maksudnya ya. Up di air lah ya saya bilang ya. Ini yang P tenggelam. Ya. Oke. Nah, ketika menghitung P ini kita bisa pakai rumus F per A. Ini juga bisa F per A. Ya. Karena dia mau ngitungnya pakai volume ya. Walaupun sebenarnya volume itu bisa digantikan dengan tinggi ya. Volume ini bisa diganti oleh tinggi. Jadi saya akan pakai dengan rumus rho GH saja. Nah, yang posisi di sini tenggelam itu adalah air. Bentar, massa jenis ya.
Oke. Berarti di sini karena gravitasinya sama, saya tinggal pakai rho, sini H, sini rho, sini H. Nah, ini yang di atas permukaan air itu adalah 20%. Saya anggap 20% berarti dia ketinggiannya adalah, ya udah kita anggap aja 20%. Nah, di sini kan sisanya yang tenggelam ya. Tenggelam itu berarti kan 100% dikurangkan 20, berarti 20%. Nah, yang tenggelam di dalam 20% itu adalah densitas siapa, Indah? Kan dicelupkan ke dalam air, berarti yang 80% itu kan masuk ke dalam air, berarti dia pakai densitas air. Densitas air adalah 1 gram cm pangkat 3. Nah, yang di sini ini kan terapung ya, berarti kan kontak dengan udara luar. Saya tidak tahu berapa densitasnya. Atau densitasnya bisa dikatakan densitas si balok kayu. Nah, ini 1 gram cm pangkat 3 dengan ini berarti 1 dikalikan 80% dibagikan dengan 20% itu adalah si rho yang ini teh kebalik ya, rumus yang ini ya. Kebalik. Kebalik ya. Ini yang tenggelam. Mana ki? Tenggelam. Ini yang muncul ya. Atau terapung lah kita bilang. Nah, ini yang ditanya yang muncul. Oke, berarti kan 80 bagi 80, sisanya ini hanya 4 ya. Kan 80%. Berarti persennya kan hilang. Persennya hilang. 80 bagi 20 kan 4. Jadi jawabannya itu dia ada di, tapi kok sini nggak ada ya? 4. Apa aku ada yang salah hitung? 80% bagi 20%. Volume balok yang adalah 20%. Dan yang ditentukan adalah massa jenis balok kayu. Tidak salah kok. 80 bagi 20. Bener. Apa ada yang salah nih aku? Dah. Oh. Massa cair kalikan volume cair, rho cair. Apung tekan dia pakai rumusnya Archimedes ya, gaya apung tenggelam ya, bukan pakai yang ini ya. Ternyata F adalah M cair kalikan gravitasi. Oh, nyari gaya doang ya. Ini adalah rho C, volume C dikalikan dengan gravitasi. Aduh. Sebentar kita lihat dulu ya. Aduh, panasnya. Ini mah gaya apung ya. Archimedes. Kok nggak dapet ya? Kenapa ya? Apa ada yang salah ini? Volume balok yang tampak di atas permukaan benar. 20%. Ada yang salah di mana ya, Ndah? Astagfirullahaladzim.
Oke, nomor 8 kita lewatkan dulu kalau gitu ya. Kok enggak sampai? Oke, nomor 8. Apa yo? Rak mau dia. Hasilnya 0,4. Harusnya sih kalau dia ngapung densitasnya di bawah, harusnya dikurang dari 1 sih sebenarnya. Benar itu dia. Kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Karena kalau dia densitas baloknya itu massa jenisnya di bawah 1, misalnya angka 2, 3, 4, itu dia pasti tenggelam ya. Jadi jawabannya itu ada di A, B, C, D ya. Jadi prinsipnya gini, kalau densitas itu kan makin berat, dia akan tenggelam, makin ke bawah ya. Nah, ke bawah itu diartikan tenggelam. Jadi kalau air aja densitasnya 1, maka balok itu yang muncul di permukaan itu harus densitasnya kurang dari angka 1. Ya, berarti ini secara nggak langsung ada yang salah ya kalau kita bilang di sini ya. Kalau dihitung M kali A volume cair. Kenapa nggak nyambung sih persoalannya? F rho G V. Oke, nomor 9 dulu ya. Kalau nggak dijawab sekarang, aku jawab malamnya deh ya. Sebuah bendungan menampung air dengan ketinggian 5 meter. Air ini dinding. Oke. Jika panjang dinding bendungan adalah 40 meter, berapakah gaya dinding untuk menahan air? Pakai hukum apa Nda? Kalau ini Nda, menahan dia Nda. Panjang dinding 40, gaya dinding menahan sekian. Jika tinggi bendungannya adalah 5 meter. Jika panjang dinding bendungan 40, berarti berapa ini dia? Bentar ya. Berarti ini caranya, bentar, dulu mana sih? Konsep. Kita punya apa yang tadi dia bilang panjang dinding bendungan ya. Itu adalah 40 meter. Terus kita punya tinggi bendungan ya. Bendungan adalah 5 meter. Berarti secara nggak langsung ini kan luas ya. Panjang dikalikan tinggi. Panjangnya 40 meter, tingginya 5 meter ya, ini. Berarti ini ada 200 meter kuadrat. Nah, udah dapet nih. Yang ditanyakan tekanan ya. Gaya ya, ceritanya yang ditanya. Gaya, berarti gaya itu kan sebenarnya dari berawal F per A. Ya, yang mana P ini bisa dicari dengan rho GH. Ya, ini F per A. Ya, maka F itu adalah rho GH dikalikan A.
Nah, maka di sini F adalah rho-nya di sini rho-nya air ya. Rho-nya air tadi kan 1 cm 1 cm 1 gram per cm pangkat 3. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tingginya tadi adalah 5 meter, luasnya adalah 200 meter kuadrat. Ini yang harus dijadikan meter pangkat 3 dan ini kilogram ya ceritanya ya. Berarti saya ubah dulu sini gram per centimeter pangkat 3. 1 kilo itu 1000 gram. Kenapa bentuknya segini? Agar ini bisa saling coret. Oke. Lalu 1 meter itu 100 cm ya. Aku pangkatin 3 nih. Ini juga aku pangkatin 3. Agar centimeter pangkat 3 sini bisa coret di sini. 1 kilo 100 pangkat 3 berarti 10 pangkat 2 dipangkatin 3 alias 10 pangkat 6. Berarti ini 10 pangkat 6. Nah, ini kan masih ada 1000-nya ya. 1000 itu 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3 saja hasilnya ya. Kilogram per meter pangkat 3. Jadi kalau aku ubah gram centimeter pangkat 3 ke kilogram ini ada segini. Berarti ini tinggal aku kali saja ya. Terakhir deh ya. Atau bisa nggak sih ke samping? Oh enggak ya. Berarti ini aku kali aja ya. Ini 10 kali ini 50. 50 kalikan 2 berarti ini 100. Nolnya ada 2 berarti 10.000 ya. 10.000. Posisinya ini adalah aku harus kali dengan sebentar, kayak mana sih enaknya ini. Ini aku kali aja langsung ya. 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3 ya. Ini tak coret ya. Ini F. Berarti F sama dengan ini 10 pangkat 4 kalikan 5 kalikan 2 kali 10 pangkat 2 ya. Ini 2 kali 10 pangkat 2 ya. Ini 10 pangkat 4. Jadinya F adalah ini 10. Terus 10 pangkat 6. Ini ya 10 pangkat 6 ya. Jadinya dapat 10 pangkat 7 Newton. Dapatnya. Jawabannya yang D. Mohon maaf ya Nda, jadi muter-muter ya. Nah, ini dia. Jadi awalnya itu intinya dia pakai P sama dengan F per A. Ya, lalu dicari F sama dengan P dibagi A. F sama dengan P itu dari rho GH dibagi A. Nah, A-nya itu didapat dari tinggi kalikan apa tuh tadi? Panjang. Seperti itu. Ada yang mau ditanya Nda? Aduh. Yang 10 pangkat 3. Yang ini, yang gram ya? Yang ini ya? Iya. Haha. Yang bingungnya apanya? Dari senti ke kilogram ya? Itu tuh apa tuh? Ini tuh aku tuh ngelihat di sini Ninda, massa jenis air itu kan 1 gram centimeter per 3. Sedangkan aku punya angka ini kan meter ya, sama meter pangkat 3. Maka
densitas yang tadi awalnya dari data aku di soal ini sih nggak ada ya, densitas air tidak ada. Jadi aku ngambil dari sini nih, bahwa densitas air itu 1 gram cm per 3. Nah, ini diubah menjadi kilogram per meter per 3. Ya, ini diubah. Kenapa harus diubah? Karena di sini dia ketinggian meter, panjang meter, ini newton. Kalau aku pakai densitasnya gram cm per 3, di sininya bukan newton, nanti satunya Dyne. Jadi harus aku ubah dulu si densitasnya. Nah, ketika ngubah 1 cm per 3, caranya itu pakai yang ini. Caranya pakai ini. Nah, kalau sudah diubah, ya, maka nanti 1 gram cm per 3 digantilah dengan 10/3 kg per meter per 3. Seperti itu. Oke, nangkep? Nangkep ndak? Oke. Halo, udah? Apa sinyalnya error? Pi? Enggak. Enggak. Lanjut, apa masih ada yang mau tanya? Lanjut atau gimana? Aduh. Ya terus Kak, Mhm. dikali 100 cm itu Yang mana? Kali 100 mana? yang kotak. Kota. Oh, ini. Itu tuh gini aja deh. Tak ulang ya. Aku tuh punya angka 1 gram cm per 3. Ini adalah densitas air ya. Nah, aku tuh mau ubah ke kilogram per meter per 3 nih ceritanya. Maka yang aku lakukan adalah mengubah satuannya. Oke. Kalau gramnya ada di atas, maka kalau mau nyoret atas bawah ya ndah, maka gramnya di sini. Ya. Maka atasnya kita kan inginnya kilogram. Nah, Indah sudah tahu nih bahwa 1 kilo itu adalah 1000 gram. Benar enggak? Ya, kita udah tahu nih 1 kilo adalah 1000 gram. Ditulisnya seperti ini, Indah. Jadi nanti ini bisa saling coret. Ya, karena atas bawah. Nah, setelah itu udah selesai nih kilogramnya. Cm per 3-nya ini yang kita ubah. Yang posisi cm per 3 itu ada di bawah, maka di sini cm-nya ada di atas. Gampang, jangan dihafalin pangkat 3-nya, pangkat 1 aja dulu yang cm. Indah udah tahu nih bahwa 1 meter itu adalah 100 cm kan? Nah, sedangkan ini pangkat 3. Ya udah, dipangkatin 3 aja ini, Indah. Ini pangkatin 3 juga. Nah, sudah jadi nih ya. Bahwa nanti itu ini jadinya 1 gram per cm per 3 kalikan 1 kilo dibagi 1000 gram dikalikan, ini kan 10 pangkat 2 ya, dikalikan 10 pangkat 3 per 1 meter pangkat 3. Nah, seperti ini Indah. Nah, jadi tinggal kita kali-kali aja nih. Yang ini kan jadinya 10 pangkat 6. Berarti tinggal 10 pangkat 6 dibagi 1000, dibagi dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3 itu adalah 10 pangkat 3. Ya. Nah, tadi kan kita saling coret nih satuannya. Gram di atas, nih gram di bawah. Bawah ini atas. Terus ini cm per 3, ini cm per 3. Maka satuannya ini kilogram per meter per 3.
Berarti ketika saya ngubah 1 gram per cm per 3 itu sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter per 3. Seperti itu. Nangkep? Apa piye? Ya. Oke, sip. Ada lagi mau tanya? Alhamdulillah. Enggak, oke. Kita balik ke nomor 8. Nomor 8 itu sebenarnya kan P-nya si siapa tuh namanya? Yang satu tercelup, apa ya, bahasa tercelup ya. Yang satu kan tenggelam ya. Terus yang satunya kan muncul ya. Ya. Jadi dia itu piye ya caranya ya? Cara ngejelasinnya ya. Piye enak caranya tuh gimana sih? Ngejelasinnya. Sebentar. Jawabannya itu sebenarnya cuman kurangan doang gitu loh. Nek kurang tuh piye carane ngejelasin. Nah, ini sama-sama densitas yang di massa jenis air ya. Ini rho GH. Ini juga rho GH ya. Enaknya rumusnya yang mana nih? Rho GV F per A massa jenis. Oke, yang tenggelam ini. Nah, yang tenggelam itu piye ya? Enak cara jawabnya piye ya? Ngejelasinnya gimana enaknya ya? Ntar. Yang tenggelam itu di air ya. Ini berarti rho H, ini juga rho H. Posisinya yang muncul ini adalah balok. Ini adalah air. Nah, ketika kita ini rho H balok dibagi dengan rho H air, ini tuh sebenarnya adalah perbandingan volume ya, perbandingan volume. Berarti di sini itu akan ada apa sih? Bentar. Kayak gini ini ya. Ini rho balok dibagi rho air. Ya. Maka nanti kalau sini adalah H air, ini adalah H balok. Ya, gini ya. Ini kan kali silang ya dah pada akhirnya nih. Nanti itu ya. Jadi kalau dikali silang tuh nanti rho air kali H air sama dengan rho balok kali H balok. Nah, rho balok ini kan nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan. Rho air itu adalah 1 gram per centimeter pangkat 3. Nah, di sini H air dibagi H balok itu tuh sebenarnya merupakan perbandingan dari volume, yaitu volumenya si yang tercelup berapa sih? Volume balok yang tampak sini. Jadi ini volume total dikurangi dengan volume yang apa sih bahasanya ini ya? Tercelup, tampak ya. Muncul ya kita bilang. Seperti ini. Nah, volume totalnya itu kan 100 ya, 100%. Yang muncul tuh 20%. Sama dengan rho balok dibagi 1 gram per centimeter per 3. Maka ini kan sisanya 80%. Dikalikan, ini kan silang ya, 1 gram per centimeter per 3 itu adalah rho balok. Nah, 80% ini kan sebenarnya 0,8 ya. 0,8 kali 1 itu 0,8.
Ini adalah rho balok. Jadi sebenarnya rho baloknya itu adalah 0,8 cm pangkat 3. Yang ini. Ya. Perbandingannya hanya pakai rho GH sebenarnya ya. Nah, tapi H air dan H balok itu dikonversi ke dalam volume. Yang jadi gini, kalau kita membandingkan volume balok, itu kan rho kali L kali tinggi ya. Tingginya itu H ya, kita ganti ya dengan H. Nah, saat dicelupkan, ini kok rho sih? Sorry. P dikalikan L dikalikan H. Nah, bedanya nanti P balok yang tenggelam, berarti itu adalah P kalikan lebar kalikan H yang tenggelam. Ya. Jadi kalau ada balok, terus di sini ada air, ya, begini ya. Kok nggak ada sih? Nih, ini air ya. Maka ini adalah yang H yang tenggelam. Nah, yang ini adalah H yang muncul, yang tidak tenggelam ya. Arti kata, panjang lebar mau tenggelam mau muncul tuh sama. Yang beda tuh H-nya saja. Maka di sini perbandingan H itu bisa diekuivalenkan dengan volume. Ya, bisa diekuivalenkan dengan volume. Jadi dengan demikian, volume balok yang muncul itu 20%, itu bisa ekuivalen dengan H yang muncul itu adalah 20% alias 0,2 kalinya. Ya, maka di sini bisa kita kurangi seperti ini. Nah, jadi 80% ini langsung bisa dikonversikan bahwa 0,8-nya dikalikan dengan 1 gram, jadi rho balok itu sebesar 0,8. Seperti itu yang nomor 8 ini. Oke, Indah ada mau tanya? Enggak, oke. Tadi aku yang enggak jawab nomor berapa sih? Nomor 4 ya. 4. Aku ingat-ingat dulu rumusnya. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Di dalam ada yang salah nangkepnya nomor 4 itu. Itu tuh delta H bukan H ya. Jadi yang nomor 4 itu kok hilang, muncul itu nih. Oke, jadi yang diketahui nomor 4 itu pertama itu dia bilang perbedaan ketinggian, delta H berarti itu 4 cm, bukan H ya. Sedangkan tekanan udara luar itu kita udah tahu dia adalah PO, yaitu 10⁵ Pascal. Ya. Nah, gravitasinya dikasih tahu adalah 10 meter second kuadrat. Ini ya rumus tadi itu benar, P sama dengan P0 ditambah rho GH. Ya. Dimana P-nya adalah P0-nya 10⁵ Pascal. Densitas air itu adalah 10⁵ ya tadi ya. Kilogram per meter pangkat 3. G-nya 10, H-nya 4 cm, kita ubah jadi 0,04 meter ya, langsung ya sini ya, 0,04 meter. Maka ini adalah 10⁵ Pascal ditambah ini kan sebenarnya 4 kali 10⁻², ya. Berarti ini tinggal 4.
10 pangkat 3 dikurang 2 berarti 1 ya, pangkatnya 1 kalikan 10 berarti 10 pangkat 2. Nah, ini P sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ditambah 4 kali 10 pangkat 2 Pascal. Nah, ini kan pangkatnya beda nih, ini sama yang kemarin itu loh yang aku kasih tahu ke Indah. Kalau kita mau nyamain gimana? Ini kan yang tertinggi Pascal ya. Ditambah aku nambahin biar 10 pangkat min 5 biar dia jadi 10 pangkat 5 gimana nih dah caranya dah? Berarti 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 3 ya dah, dibagi dengan 10 pangkat 3. Ini manipulasi ya. Nah, berarti P adalah 10 pangkat 5 Pascal ditambah ini doang 4 kali bagi 10 pangkat 3. Ini bareng nih, jadi 10 pangkat 5 Pascal. Yang ini ya, yang dibarengin. Nah, kalau yang ini tuh ke sini. Jadi P adalah 10 pangkat 5. 4 bagi 10 pangkat 3 jadi kan 0,004 ya. 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini kan sebenarnya adalah 1 ya, kali 10 pangkat 5 ditambah 0,004 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini tuh sebenarnya adalah 10 pangkat 5, 1 ditambah 0,004 Pascal. P itu berarti 1,004 kali 10 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Oke, ini dia. Ini cuman pakai beda. Ada yang mau tanya? Itu Kak, Gimana? satunya itu dari mana? 1. Yaitu Yang ini ya. 1 ini dari mana ya? Ceritanya. Jadi gini. Kalau kita menuliskan 10 pangkat 5 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5. Benar enggak? Kan 1 kali 10 pangkat 5, 5. Nah, jadi gini Indah. Kalau dia tidak ditulis itu sebenarnya 1. Beda ceritanya kalau Indah tulis 2. Terus Indah tulis ini 10 pangkat 5 itu enggak boleh. Ya. Jadi dia tidak pernah ditulis. Tapi ketika kita mau jumlahin nih ya. 10 pangkat 5. Ini aku mau jadi di luar nih, dia sebagai pengali di luar nih 10 pangkat 5 karena sudah sama-sama pangkatnya 10 pangkat 5. Ya kalau aku buka kurung berarti kan 10 pangkat 5 kali berapa hasilnya 10 pangkat 5? Yaitu 1. Nah, sebenarnya ini ada angka satunya, cuman kalau itu tidak penting, itu tidak pernah dimunculkan dah. Nah, kalau ini tuh perlu dimunculkan karena kita mau nambahin. Ya, mau nambahin dia seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Enggak. Oke ya. Tak tulis ini ya. Oke. Lanjut kita ke kok ke samping toh. Nomor 10 dari gambar ini mana dia? Dari gambar berikut, massa jenis air 1 gram cm pangkat 3, massa jenis minyaknya 0,8. Kubus dengan panjang sisi 10 berada di dalam air, massa kubus kayu tersebut berapa? Ini mirip yang kayak tadi, minyak dan air, bedanya 10-10 ya, sama-sama tenggelam ya. Berarti ini yang kayak tadi ya. Tekanan yang di air sama dengan tekanan yang di minyak. Ya. Berarti sini F per A, ini juga F
per A. Ini tuh F ini bisa rumusnya dengan rho GV per A. Ini juga dengan rho GV per A. Pening juga ya ini ya. Wow. Volume. Oke. Yang ini tuh karena sama-sama volumenya sama ya, digantikan dengan H saja bisa. Ya, yang ini akhirnya cuma rho sama H, ini rho sama H. Bedanya air dan minyak. Nah, air di sini 1 gram per cm pangkat 3. H-nya di sini 10 cm ya. 10 cm. Tapi kubus dengan panjang sisi ini 20% di dalam air. Gimana sih maksudnya dia? Masa kubus tersebut berapa? Terus berarti 80%-nya ini massa jenis airnya ada, minyaknya ada 0,8 gram per cm per 3. Kok nggak bahasanya kok nggak, gimana sih bahasanya? Massa kubus kayu berarti total ya. Kalau ini 20%, massa kubus berarti kan 100 ya ini ya. Volume kubus itu kan, aduh, itu kan sisi pangkat 3, berarti 10 pangkat 3 alias 1000. Jadi kalau dia masuk ke dalam air itu ada 20%, berarti sekitar ada 200 volume ya, volume yang masuk ke dalam ini. Cuman masalahnya ketinggiannya nggak ketahuan berapa. Oke, ini 200 untuk yang di air ya. Ini volume kubus di air. Ini volume kubus di air. Berarti volume kubus di minyak, berarti kan sisanya ya 1000 kurang 200 alias 800 nih. Nah, berarti ini kan sama-sama tenggelam ya. Sama-sama tenggelam posisinya di dalam ya. Berarti rho tekanan balok itu sama dengan tekanan balok di minyak ya. Itu sama dengan tekanan balok di air, karena kan gabung ya yang ini ya. Berarti ini rho G, harusnya rho GH ya, rho GH atau rho GV juga boleh ya di sini ya. Kita pakai rho GH atau rho GV, sebentar, posisinya itu nggak masalah sih sebenarnya. V per A ya, rho GV per A ya di sini ya. Ini balok. Berarti ini rho GV per A minyak. Ini rho GV per A, ini air. Aduh, capeknya. Nah, G-nya bisa kita coret nih. Ya, bisa kita coret.
sebentar, enaknya gimana sih caranya enaknya? A-nya bisa kita coret, jadi row GV saja. Row V aja ya. Ini kan G-nya bisa kita coret ya. A-nya bisa kita coret juga. Jadi hanya row V balok, lalu row V minyak, lalu row V air. Nah, kita ingat densitas itu kan massa per volume. Kalau kita rho dikalikan volume itu adalah M. Maka di sini M balok sama dengan ini tinggal rho V minyak. Ini tidak kita ubah ya, karena kan densitasnya berbeda. Kalau ini kan total ya. Ditambah rho V air. Nah, massa baloknya nggak ketahuan nih berapa. Nah, di sini kan rho airnya sudah ada tadi. Rho airnya kan dia mau senti ya. Berarti 1 gram per sentimeter pangkat 3. Kok ini? Air ini minyak. Minyak teh 0,8 ya. 0,8 gram per sentimeter 3. Volume minyak tadi ini ya 800 ya, kita bilang tadi ya. Minyak adalah 800. Air itu 1 gram per sentimeter 3. Volume airnya adalah 200. Nah, ini sama seperti ini kan 64 ya. 64, ini 10⁻1 dari sini, ini 10⁻2 ya. Itu sebenarnya 8 kali 10⁻2, yang ini 8 kali 10⁻1. Jadi tinggal 64 kali 10⁻1 kali 10⁻2 ditambah 200 ya. Oke. Nah, 200 ini kan sebenarnya 64 dikalikan, saya hanya mengalihkan 10⁻1 sini ya, 6,4 ya, biar 10⁻2 ditambah 2 kali 10⁻2, biar ini pangkatnya sama. Berarti ini cuman 10⁻2, 6,4 ditambah 2. Berarti ini 8,6 kali 10⁻2. Berarti ini sebenarnya 860 cm pangkat 3. Nah, ini massa kubus. Kok cm per 3? Sorry. Gram. Ya, ini massa si kubus tersebut. 860 gram. 840. Hah? 840? Oh iya, 840. 6,4 Betul. 840. Pilihannya ada ya? Oh, aku ngelihatnya 640 gabung ke sana. Delapan empat puluh. Oke, ini ya. Jadi caranya itu hanya P balok itu sama dengan P balok minyak ya, ditambah dengan P balok di air ya. Nah, ini tinggal kamu pakai rho GV segala macam, yang akhirnya di sini rho V balok sama dengan rho V minyak ditambah dengan rho V air. Nah, ini bisa dengan diganti M balok sama dengan karena rho itu adalah massa per volume. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Lumayan juga ya soalnya ya, kadang nggak terbiasa ngerjain fisika punya. Ada yang ditanyain apa gimana?
yang G sama A-nya dicoret tuh kok Oh, dua-duanya ini iya. dicoret, Ah, enggak satu way. nggak bisa. Jadi gini, kalau kita punya sesuatu di sini G, Indah mau colet nih, ya. Atau kita bahasanya gini, Indah. Aku mau G ini hilang. Kalau G sini hilang di bagian kiri, maka sebelah kanan harus semuanya hilang. Ya. Jadi kayak dicopotin satu ya copot semua gitu, kanan kirinya ngikut. Nah, termasuk A. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak Indah rho GV sama dengan ini misalnya air ya. Rho GV minyak. Ini aku bagi aja deh dengan G gitu ya. Berarti kan rho GV air dibagi G gitu ya. Rho GV minyak bagi G. Nah, ini sebenarnya sama, dibagi gitu. Semuanya dibagi G kalau aku bilang. Ini nih ya, satu ruasan itu dibagi G semua nih. Dibagi dengan G, dibagi apa gimana ya bahasanya ya? Dibagi G ya. Udah dibagi G, aku kali dengan A. Kan kalau dikali kan posisi ini pembagi ya. Aku kali A kan jadi A per A ya ini ceritanya. Jadi bisa dihilangkan. Atau kebalikannya nih bahasanya. Aku kali aja lah kalau bingung bagi ya. Dikalikan A per G. Nah ini. Kalau dikali A per G kan, jadi sini kan ada A per G ya. Kan bisa dicoret-coret nih seperti ini. Cuman beda bahasanya aja ndah sebenarnya penyampaian akunya gitu. Oke. Ada yang bingung lagi? Enggak. Enggak, oke. Astaga. Ampun. Oke, nomor 11 ya. Sebuah benda itu ditimbang ya. Ditimbang ke di udara ya. Di udara dia 40 kilo. Kalau di air dia seakan 25. Tapi kalau ditimbang di tempat lain dia jadi 10 kilo ya. Itu karena densitasnya sebenarnya ya. Oke, jadi dianggap di sini itu massa di air ya. Massa di air. Massa di udara ya. Itu dia adalah 40 kilo. Terus kesannya massa di air seakan 25 kilo. Terus massa di cairan X ya, saya nggak tahu dia apa, itu 10 kilo. Nah, di sini tuh ada rho air adalah 1 gram sentimeter pangkat 3. Berarti rho udaranya saya tidak tahu, rho itunya saya tidak tahu ya. Kalau dianggapin itu begini. Ini air ya ceritanya ya. Jadi ini dia di air. Bendanya sinilah ya kita bilang. Terus di sini. Jadi ini yang di air ya. Ini yang di udara. Terus di sini ada cairan ya. Cairan X, ini udara. Nah, sekesan gitu ya. Jadi si bendanya ditaruhin di atas udara gitu ya. Terus udah tuh bendanya masukin ke air. Terus bendanya masukin ke udara, terus bendanya masukin ke dalam cairan. Berarti secara nggak langsung itu ada gap ya, kita bilang ada gap bahwa bahasanya apa ya ini ya, P sama dengan rho GH atau apa ini caranya nih. Massa jenis cairan ya, rho per volume ya, ini menghitungnya pakai volume ya karena dia cuma nanya densitas ya. Densitas itu massa per volume ya yang dia tanya ya.
Massa per volume. Berarti yang ditanya nanti adalah massa. Berarti ini volume sama dengan massa per densitas. Nah, ketika ini yang saya masuk ke sini, ya, ini sebenarnya massa yang kita tahu adalah massa udara dikurang massa air dibagi dengan densitasnya adalah densitas air. Nah, yang sebelah sini adalah massa udara dikurang massa cair dibagi rho cair. Ya. Di mana massa udara itu adalah 40, M air 25. Densitasnya dia pakai 1 gram cm/3. Oke lah, nggak masalah ya, karena nanti pembaginya kan ini kilo ya, nanti hilang. Massa udara di sini 40, M cairnya adalah 10. Nah, ini rho cairnya. Ya. Nah, jadi ini tinggal kali silang ya, bahwa rho cair itu dikalikan, ini 15 ya, Nda ya, kalikan 15 sama dengan ini 30 kali 1 gram cm/3. Berarti rho cairnya adalah 30 bagi 15 alias 2 gram cm/3. Jadi dia pakai perbandingan model seperti ini. Gimana dah? Volume sama dengan massa per rho. Ada yang ditanyain? Dibagi rho air. Halo, dah? Dimuai, akunya jadi bingung nih. Ngeri aku. Ya. Nah, ini dia. Jadi konsepnya itu muter-muter di sini aja dulu sementara dia masih di sini, tak liatin. Jadi jawabannya angka 2 ya tadi ya. Oke. Ada lagi? Tanya? Itu enggak M cairan W. Apa? Itu Gimana? apa? Enggak M cairan W. Terus M udara dikurangi M cairan. M udara kurang cairan. Posisinya sebenarnya gini. Kalau ngitung pakai W itu boleh ndah sebenarnya. Karena W itu kan M kali G ya. Ya, boleh. W udara dikurang dengan W air sama. Posisinya kan G ini angkanya sama ndah. Angkanya kan 10. Kita pakai semua, berarti semuanya kali 10 nih, daerah sini nih. Yang tadinya 15, jadi 150. Ini juga 300 jadinya. Arti kata,
berat itu mau pakai M saja atau mau pakai W itu tidak masalah. Karena semuanya dikali 10, ini juga kali 10. Ya, kalau ini kali 10 kali 10, sini kan jadinya 300 ya. Aduh, bentar. 300, ini 150. Nah, 300 bagi 150 ya sama aja dengan angka 2. Jadi arti kata, kalau dia dikalikan angka yang sama, itu bisa kita abaikan. Yang kayak tadi lo G-nya coret aja lah, sama kita nggak ada ngaruhnya gitu maksudnya. Jadi nggak masalah. Seperti itu. Nangkep? Duduh. Enggak gitu apa? Apa? Yang M udara kurangi M cair, kok enggak M cair wei? Kenapa enggak? M cair. Ini kan M udara dikurang M air, terus M udara dikurang M cair. Kenapa? Tadi gimana? Kepotong sama saya? Nggak ngeh saya. Kenapa enggak cairan wei? Kenapa nggak cairan aja gitu? Jadi posisinya gini loh. Iya. Dia itu sebenarnya lagi ngebandingin nih. Posisinya lagi ngebandingin. Kalau saya timbang di udara, itu 40. Kalau saya timbang di air, itu 25. Kalau saya timbang di cairan, itu 10. Arti kata gini dah. Benda itu ditaruhkan di udara dulu. Ya, kayak di sinilah kita ini ya. Nih, aku pegang barang nih. Nggak kelihatan ya. Nih aku pegang barang nih, ya. Oh, ternyata beratnya 40. Aku cemplungin nih ke air. 25. Tapi kalau aku cemplungin ke cairan, dia 10. Arti kata, sebelum aku cemplungin ke cairan, itu pasti aku pegang seperti ini juga. Ya, kalau kita mau bandingkan sesuatu, ini kan sama-sama di udara nih, ceritanya nih, sama-sama di udara. Yang ini cair sama air. Ya, maka yang dilakukan adalah M udara dikurang M air. Kalau Indah di sini hanya M cair, berarti kesannya tidak ada udara di atas. Padahal kita membandingkan dua hal yang sama. Yang beda itu adalah ini aku taruh di air, ini aku taruh di cairan. Area yang di atas mah pasti sama, di udara. Seperti itu perbandingannya. Maksudnya gimana ya kalau saya bilang perbandingannya ya? Perbandingan yang senilai. Ya, jadi di sini nih di tekanan hidrostatik ya, di tekanan hidrostatik nih ya, PA sama dengan P0 ditambah rho GH. Ini yang ditanya, ini nih ya, dah sistem yang ini nih adalah PA sebenarnya atau P air. Yang ini sistemnya P cair. Di mana PA itu adalah P0 ditambah rho GH. P0 ini adalah udara, dah, tekanan udara di luar. Nah, rho GH ini adalah si yang ada di dalam air posisinya. Nah, ketika kita membandingkan dengan P cair itu juga terdiri dari P0 ditambah rho GH. P0 itu dari mana? Ya P udara juga. Jadi kalau Indah langsung di sini M cair saja, maka rumus ini jadi bertentangan. Seperti itu. Ya, lain ceritanya dengan yang soal-soal sebelumnya nih. Liatin ya, soal-soal sebelumnya. Ini dia dalam satu benda. Ya, dalam satu benda, di dalam benda ini ada udara sama raksa. Ya. Posisinya seperti itu. Nah, kalau yang di sini lain. Ini masukin ke dalam cairan, yang di dalam ini nggak kena cairan. Ini satu sistem nih ceritanya. Ini sama kan? P sama dengan P0 tambah rho GH. Masuk lagi ke sini. Ini juga sama. P sama dengan P0 ditambah rho GH. Cuman karena ini tidak ada udara di luar di dalam sini, maka P0-nya dianggap 0. Jadi kita tuh bermain dari kemarin itu rumusnya sebenarnya PA sama dengan P0 tambah rho GH. Ya, P0 ditambah rho GH. Dilihat dulu sistemnya. Nah, kembali yang ke sini, Indah memainkan sistem sama. PA sama dengan P0 ditambah rho GH. P0-nya itu adalah udara. Ini juga udara. Kalau kita coret ini, si udaranya tidak ada, berarti ini perbandingannya nggak sama. Seperti itu. Jadi ngebandinginnya hal yang sama gitu. Kalau P0 sini dilibatin, maka sebelah sana P0 juga harus dilibatin. Seperti itu.
Nangkep? Apa ada yang kurang? Nangkep, oke. Kita satu soal lagi ya. Kita satu soal lagi nih ya. Ini dulu ada si Buyung ya. Buyung masanya 10 kilo. Duduk di atas pelampung yang terbuat dari ban dalam mobil. Nah, jadi sebenarnya kalau kita nggak pakai ban ya, Indah misalnya main apa tuh arung jeram ya. Coba nggak pakai ban, bisa nggak di atas air? Nggak bisa, atau langsung plung ke bawah ya. Tapi kalau pakai ban, itu orang bisa beratnya 10 kilo ya. Nah, ternyata 80% ban tersebut masuk ke dalam air nih, gara-gara misalnya Buyung ini sebenarnya beratnya 60 ya. Begitu 60, 80%-nya tuh masuk ke dalam air beratnya itu. 20%-nya dia nongol ke atas udara dong pastinya ya. Biasanya kita ya setengah badan lah gitu ya, masuk ke dalam air, kepalanya nongol di udara. Jika massa bannya 2 kilo, massa jenis airnya 1 kilo, volume ban yang dipakai sebagai pelampung itu berapa ya. Jadi ini tuh rumusnya sebenarnya hanyalah mama kayak sayang. Rho sama dengan massa dibagi volume ya. Nah, di sini rho-nya itu adalah rho yang si air ya ceritanya. Rho-nya air, bukan rho kita ya. Nah, massa yang di sini Indah itu massa gabungan ya. Massanya siapa? Massanya si Buyung saat di atas air, karena kan ini hubungannya dengan air, ditambah dengan massa si ban ya. Karena dengan adanya si ban, si Buyung itu jadi beratnya cuma 10 kilo, padahal masih Buyung nggak tahu berat aslinya kan mungkin 60. Nah, volume ini adalah volume yang dia bahasanya tenggelam ya, karena kan masuk ke air ya, tenggelam. Volume yang tenggelam tenggelam ban yang tenggelam lah bahasanya seperti itu. Nah, rho air itu adalah, ini kilogram ya, berarti aku pakai yang 1000 ya, 1000 kg per meter pangkat 3. Massa Buyung kalau di dalam air pakai pelampung dia 10 kilo. Massa bannya dia bilang 2 kilo. Volume yang tenggelam, aku tidak tahu volumenya berapa. Tapi dia bilang adalah 0,8 volumenya, 80%-nya, 0,8 ya aku kalikan. Maka ini tinggal 1000 dikalikan 0,8 V adalah 12 kilo. Ini sebenarnya berapa? 800 V ya. 800 V adalah 12 kilo. V berarti 12 kilo dibagi dengan 800. Ini apa nggak salah angkanya bulat-bulat? Oh, satuannya meter pangkat 3 ya. Ini jadi senti ya. Jadi mili ya, jadi liter ya, nggak apa-apa. Berarti ini kan satuannya nanti adalah meter pangkat 3 ya. Meter pangkat 3, meter desi berarti dikalikan 1000 ya, Nda. Jadi desimeter pangkat 3 per 800. Jadi ini tinggal 12.000 dibagi 800. Aku coret dulu ya. Berarti itu sebenarnya cuma 120 bagi 8. Aku kali 1, 8, 40, berarti ini 15. Berarti dia adalah 15 desimeter pangkat 3. Nah, inilah si volume ban tersebut, yaitu 15. Oke. Gimana Anda? Rho air sama dengan M Buyung di air ya, ditambah M ban. Dibagi dengan siapa tadi? Volume ban yang tenggelam. Nah, seperti ini caranya. Oke, ada yang mau tanya Nda?
Yang 12.000. Yang ini ya, 12.000-nya ya? Oke, Ya. Indah itu tahu yang ini kan? Tangga ginian. Ya, tahu. Kilo pangkat 3. Itu aku main ke meter pangkat 3 langsung aja. Meter desi pangkat 3. Nih ini kan turun ya dah, satu tangga. Nek satu tangga di sini pangkatnya 3, itu arti kata sekali turun tuh 10 sebenarnya. Karena ini dia ada di pangkat 3, maka ini 10 pangkat 3. Jadi ketika di sini meter pangkat 3, dia turun, berarti kan harus aku kalikan dengan 1000. Jadi 1 meter itu kan sebenarnya 10 desi. Ya. Kalau apa ya? Kalau 1 meter kuadrat itu sama dengan 100 desimeter kuadrat. Ya. Kalau 1 meter pangkat 3 itu dia 1000 meter pangkat 3. Meter lagi. Desimeter pangkat 3. Nah, berarti ini aku tinggal turun kan? Kalau turun kan aku kali 1000. Yaitu ini kan 12 dibagi 800, udah aku tahu satunya meter pangkat 3. Di sini 1 meter pangkat 3, 1 meter pangkat 3 itu 1000 meter desimeter pangkat 3. Nah, ini coret 12 kali 1000 ya 12.000 desimeter pangkat 3 bagi 800 seperti ini. Nangkep? Apa piye? Ya. Oke, sip, beres. Begitu, yang selanjutnya nanti dilanjut di hari Jumat ya, kalau gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu dah sebelum diudahi? Enggak. Nggak ada, oke. Nanti tak upload ya, kalau nggak malam ini, yo pagi, paling gitu ya.